Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu hati. Semangat pagi sahabat satu hati. Perkenalkan, nama saya Kiki Satria. Asal sekolah saya SMK Tritunggal 4, 5 Makassar, Sulawesi Selatan. Pada video challenge kali ini saya akan menjelaskan tema 1, yaitu cara penyetelan jarak nyangklep in dan out pada sepeda motor Honda Scoopy PJM FI. Dan pada video challenge kali ini ada dua fokus pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, cara pemeriksaan jarak nyangklep, dan yang kedua, cara penyetelan jarak nyangklep. Nah, sahabat satu hati, apa sih itu pemeriksaan dan penyetelan jarak nyangklep? Yang pertama, pemeriksaan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap jarak nyangklep. Dan yang kedua, penyetelan adalah langkah-langkah penyetelan ke kondisi standar dengan sesuai BPR atau buku pedoman reparasi. Sebelum saya lanjut ke topik pembahasan yang pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa saja sih komponen-komponen yang berperan dalam mekanisme pergerakan klep. Untuk komponen yang pertama, sahabat satu hati, yaitu ada crankshaft atau poros engkol yang berfungsi untuk mengubah gerakan bolak-balik piston itu menjadi gerak rotasi. Kemudian yang kedua yaitu ada timing sprocket yang berfungsi untuk mendistribusikan putaran crankshaft ke komponen-komponen yang membutuhkan putaran crankshaft. Kemudian yang ketiga yaitu ada cam chain atau rantai mesin yang berfungsi untuk mengatur harmonisasi siklus gerak antara crankshaft dan crankshaft sehingga terjadi pembakaran yang sempurna. Yang keempat yaitu ada cam sprocket yang berfungsi untuk memutar crankshaft. Dan yang kelima yaitu ada crankshaft yang berfungsi untuk membuka dan menutup valve atau klep. Yang keenam ada rocker arm yang berfungsi untuk mengirim gerakan crankshaft ke valve atau klep. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada valve atau klep. Klep ini berfungsi untuk membuka dan menutup jalur masuk keluarnya udara dan campuran bahan bakar. Selanjutnya sahabat satu hati, ini adalah gambar mekanisme pergerakan klep khususnya pada head cylinder. Pada gambar yang pertama sahabat satu hati, crankshaft belum menekan rocker arm sehingga valve atau klep ini masih belum membuka atau masih menutup. Dan pada gambar yang kedua, crankshaft sudah mulai menekan rocker arm sehingga valve atau klep ini sudah mulai membuka. Dan pada gambar yang ketiga, crankshaft sudah menekan rocker arm dengan penuh sehingga valve atau klep ini sudah terbuka dengan penuh. Dan pada gambar yang keempat, crankshaft valve ini sudah mulai menutup akibat gaya dari spring valve atau pegasnya klep. Selanjutnya sahabat satu hati, kenapa sih jarak nyangklep itu diperlukan? Jarak nyangklep itu diperlukan untuk yang pertama, mencegah motor tidak bisa dihidupkan atau mogok. Hal ini terjadi karena jarak nyangklep yang terlalu rapat sehingga terjadi kebocoran kompresi. Kemudian yang kedua yaitu mencegah timbulnya noise atau suara. Suara ini muncul akibat dari jarak nyangklep yang terlalu renggang atau longgar. Dan yang ketiga, mencegah performa motor itu sudah menurun atau sudah tidak bertenaga. Dan yang keempat, jarak nyangklep itu diperlukan untuk memberikan jarak toleransi bagi ekspansi termal atau pemuaian. Nah, kapan sih pemuaian itu terjadi? Oke sahabat satu hati, saya akan perlihatkan gambar kapan pemuaian itu terjadi. Di sini sahabat satu hati, pada gambar yang pertama yaitu sebelum mesin dihidupkan. Di sini kita bisa lihat ya sahabat satu hati, baik klep in maupun klep X itu belum terjadi perubahan celah katup atau celahnya itu masih standar karena belum terjadi pemuaian baik pada klep in maupun pada klep X. Dan pada gambar yang kedua yaitu saat kondisi mesin baru dinyalakan. Di sini sahabat satu hati, klep in itu belum juga terjadi perubahan celah katup atau celahnya itu masih standar atau belum terjadi pemuaian pada klep in karena pada saat campuran udara dan bahan bakar masuk terjadi pendinginan pada klep in. Dan berbeda halnya dengan klep X ya sahabat satu hati. Pada klep X di sini sudah terjadi perubahan celah katup atau celahnya itu sudah mulai merapat karena sudah terjadi pemuaian pada klep X. Dan pada gambar yang ketiga sahabat satu hati, yaitu saat kondisi mesin dalam keadaan bekerja. Di sini kita bisa lihat baik klep in maupun klep X itu sudah terjadi perubahan celah katup atau celahnya itu sudah mulai merenggang atau longgar karena sudah terjadi pemuaian pada seluruh komponen mesin khususnya pada head cylinder. Selanjutnya sahabat satu hati, untuk jadwal pemeriksaan jarak nyangklep sendiri itu dilakukan setiap kelipatan 4000 km atau setiap kali kita melakukan servis. Selanjutnya sahabat satu hati, kita ke topik pembahasan yang pertama, yaitu cara pemeriksaan jarak nyangklep. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan jarak nyangklep, terlebih dahulu kita menyiapkan alat dan bahan. Nah, untuk alatnya yang pertama sahabat satu hati yaitu ada emerging. Kemudian yang kedua ada torque wrench, yang ketiga ada Dexter valve, yang keempat ada kunci shock 6, yang kelima ada kunci 89 ring, yang keenam ada kain majun atau lap, yang ketujuh ada kunci T8, dan yang ke-8 ada obeng bunga atau obeng flash. Dan untuk bahannya sendiri sahabat satu hati tentunya 1 unit Honda Scoopy PJM FI. Sekarang kita lanjut ke langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan dan penyetelan jarak nyangklep.
Langkah yang pertama sahabat satu hati yaitu posisikan sepeda motor pada kondisi standar tengah. Nah, kenapa sih harus pada posisi standar tengah? Karena posisi standar tengah merupakan posisi yang paling ideal untuk melakukan pemeriksaan dan penyetelan jarak jenjang klep. Dan ini perlu diperhatikan ya sahabat satu hati, sebelum melakukan pemeriksaan jarak jenjang klep, pastikan terlebih dahulu mesin motor itu dalam keadaan suhu dingin. Kenapa sih harus dalam keadaan suhu dingin? Karena untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat. Selanjutnya sahabat satu hati, kita ke langkah yang kedua, yaitu melepas cover senter dengan melepas kedua sekrup terlebih dahulu dengan menggunakan debung flash. Setelah itu letakkan kedua sekrup pada nampang baut agar tidak terkecer atau hilang. Kemudian lepaskan dan letakkan cover senter pada rak cover. Dan diperhatikan ya sahabat satu hati, pastikan permukaan cover yang dicat itu harus menghadap ke atas agar tidak lecet. Selanjutnya kita ke langkah yang berikutnya, yaitu melepas cover cylinder head dengan melepas selang pernapasan terlebih dahulu, kemudian melepas kedua baut dengan menggunakan kunci shock 6. Setelah itu letakkan kedua bautnya pada nampang baut agar tidak tercecer atau hilang. Selanjutnya lepaskan dan pisahkan antara cover cylinder head dan gasket cover cylinder head. Setelah itu sahabat satu hati, kita lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu melepas cover kipas pendingin dengan melepas kedua sekrup terlebih dahulu dengan menggunakan debung flash. Setelah itu melepas kedua bautnya dengan menggunakan kunci T8. Kemudian lepaskan dan letakkan cover kipas pendingin pada rak cover. Dan perhatikan ya sahabat satu hati, jangan disusun secara bertumpuk agar cover itu tidak tergores ataupun lecet. Selanjutnya kita ke langkah yang berikutnya, yaitu posisikan mesin motor dalam keadaan top kompresi. Caranya khusus untuk sepeda motor matic dengan memutar crankshaft dengan arah perputaran jarum jam atau putaran mesin, dengan memutar kipas pendingin atau bisa dibantu dengan kick starter. Selanjutnya sahabat satu hati, gimana sih cara mengetahui ketika mesin motor itu sudah dalam keadaan top kompresi? Pada sepeda motor sahabat satu hati itu ada 3 tanda ketika sudah berada dalam top kompresi. Untuk tanda yang pertama sahabat satu hati, yaitu huruf T pada magnet motor sejajar dengan titik acuan atau cuakan yang berada pada crankcase sebelah kanan. Dan untuk tanda yang kedua, garis penunjuk pada cam sprocket itu sejajar dengan permukaan atas head cylinder. Dan pada cam sprocket juga sahabat satu hati ada tanda bulat seperti ini. Tanda bulat ini harus lurus ke depan. Dan untuk tanda yang ketiga atau yang terakhir, kedua katup atau rocker arm itu bergerak bebas. Maksudnya ketika ditarik maupun didorong itu terasa tidak ada tahanan. Selanjutnya sahabat satu hati, ketika ketiga tanda ini sudah tepat, maka selanjutnya kita melakukan pemeriksaan jarak jenjang klep, yaitu caranya dengan bersihkan terlebih dahulu fooler jig dari debu dan kotoran dengan menggunakan kain lap atau majun. Kemudian pilih fooler jig dengan ukuran standar yang ditentukan. Sebelumnya sahabat satu hati, untuk ukuran celah katup Honda City PJM FI sendiri linknya yaitu 0,12 plus minus 0,02 dan X-nya yaitu 0,18 plus minus 0,02. 0,02 itu sahabat satu hati maksudnya adalah batas toleransi. Saya ambil contoh klep in ya sahabat satu hati. Untuk batas toleransi atas klep in yaitu 0,14 mm dan batas toleransi bawahnya yaitu 0,10 mm. Sekarang kita lanjut ke langkah-langkah pemeriksaan, yaitu lakukan pemeriksaan dengan menggunakan fuller batas standar terlebih dahulu. Caranya, masukkan fuller jig batas standar yaitu 0,12 mm di antara rocker arm dan valve. Celahnya dikatakan bagus sahabat satu hati ketika fuller batas standar itu terasa agak seret ketika ditarik dan didorong itu tidak bisa. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan fuller batas atas. Celahnya dikatakan bagus sahabat satu hati ketika fuller batas atas itu tidak bisa masuk. Ketika fuller batas atas itu masuk, maka jarak jenjang klepnya itu dinyatakan berada pada batas merah atas atau tidak standar. Dan disinilah biasanya terjadi timbulnya noise atau suara karena jarak jenjang klepnya itu terlalu renggang atau longgar. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan fuller batas bawah yaitu 0,10 mm. Caranya, masukkan fuller jig batas bawah yaitu 0,10 mm di antara rocker arm dan valve. Celahnya dikatakan bagus sahabat satu hati ketika fuller batas bawah itu masuk dan agak longgar ketika ditarik maupun didorong. Ketika fuller batas bawah itu tidak bisa masuk sahabat satu hati, maka jarak jenjang klepnya itu dinyatakan berada pada batas merah bawah atau tidak standar. Dan disinilah biasanya terjadi kebocoran kompresi karena jarak jenjang klepnya itu terlalu rapat. Selanjutnya sahabat satu hati, lakukan hal yang sama pada klep X. Untuk ukuran ukuran batas toleransi atas klep X yaitu
0,20 mm dan untuk batas toleransi bawahnya yaitu 0,16 mm. Dan untuk melatih pilu sahabat satu hati, kita bisa menggunakan mikrometer dalam dengan tingkat ketelitian 0 sampai 25 mm. Selanjutnya sahabat satu hati, ketika melakukan pemeriksaan dan mendapatkan hasil pengukuran yang tidak akurat atau tidak sesuai standar, maka itu perlu dilakukan penyetelan. Nah, gimana sih cara melakukan penyetelan? Oke sahabat satu hati, sekarang kita lanjut ke topik pembahasan yang kedua, yaitu cara melakukan penyetelan jarak genggam klep. Untuk melakukan penyetelan jarak genggam klep sahabat satu hati, caranya langsung saja kita longgarkan mur pengunci dengan menggunakan kunci ring 9. Kemudian masukkan fuller gig batas standar di antara rocker arm dan valve. Ingat ya sahabat satu hati, menggunakan fuller batas standar, jangan menggunakan fuller batas atas maupun batas bawah, supaya ketika mesin motor berada dalam keadaan full kerja, maka jarak genggam klepnya itu masih berada pada batas toleransi, entah itu batas toleransi atas maupun batas toleransi bawah. Selanjutnya sahabat satu hati, putar mur penyetel sampai terasa ada sedikit tahanan pada fuller gig. Setelah itu beri tetesan oli pada ulir-ulir mur penyetel, kemudian tahan mur penyetel dengan menggunakan adjuster valve. Setelah itu kencangkan mur pengunci dengan menggunakan kunci ring 9. Dan jangan lupa ya sahabat satu hati, dan perlu diperhatikan ya sahabat satu hati, ketika mengencangkan mur pengunci, pastikan bahwa mur penyetel itu tidak ikut berputar bersamaan dengan mur pengunci, karena jarak genggam klep itu dapat berubah. Setelah itu, tentukan torsi mur pengunci dengan menggunakan torsi wrench, yaitu torsinya 9 Nm. Kemudian sahabat satu hati, ketika torsinya ini dianggap oke, maka disarankan untuk melakukan pemeriksaan sekali lagi. Ketika celah klep dan torsinya dianggap oke, maka selanjutnya kita melakukan perakitan atau pemasangan dengan alur pelepasan yang terbalik, yaitu dengan memasang atau merakit cover cylinder head terlebih dahulu. Sebelum kita merakit cover cylinder head, beri terlebih dahulu lem tribon pada gasket cover cylinder head agar tidak bocor. Setelah itu, kencangkan kedua bautnya dengan menggunakan kunci L6 soket. Kemudian tentukan torsinya dengan menggunakan torsi wrench, yaitu 10 Nm. Setelah itu sahabat satu hati, jangan lupa pasang kembali dalam pernapasan yang kita lepaskan tadi. Kemudian rakit kembali cover center dengan menempatkan slot-slot pada panel floor dan cover body. Kemudian kencangkan kedua sekrupnya dengan menggunakan obeng plate. Setelah itu rakit kembali cover kipas pendingin dengan torsi sekrupnya yaitu 0,8 Nm dan torsi bautnya 7,0 Nm. Setelah itu sahabat satu hati, ketika ketiga cover ini sudah terpasang rapi, maka bersihkan terlebih dahulu dari tetesan oli dengan menggunakan kain lap atau majun. Dan jangan lupa ya sahabat satu hati, bersihkan, rapikan dan kembalikan tools yang kita gunakan tadi ke tempatnya yang semula. Terima kasih. Oke sahabat satu hati, itu tadi video penjelasan dari saya tentang tema 1, yaitu cara penyetelan jarak genggam klep in dan out pada sepeda motor Honda Scoopy PJM FI. Semoga bermanfaat bagi sahabat satu hati semua. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu hati.